alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah mengisi waktu ya sebelum Bapak Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hari Nasution akan hadir. Beliau sekarang dalam perjalanan, insya Allah 10-15 menit lagi akan tiba bersama kita. Saya ingin mengisi waktu untuk menyampaikan beberapa hal. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Alhamdulillah. Pertama, saya terima kasih ya. Ibu-ibu, saya dengar datang sudah sejak sebelum zuhur ya? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduknya menjadi ibadah insyaallah. Baca-bacaannya menjadi syafaat insyaallah. Dan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat? Di antara kita ini supaya Bapak Ibu tahu ya, supaya nggak merasa lelah sendirian. Kalau kita lelah bareng-bareng itu ringan rasanya ya ibu-ibu. Jadi bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang dari Bekasi, dari Bogor, dari Cakung, tetapi dari Purwakarta. Alhamdulillah. Sebelum iya. Balang bener Pak. Bukan hanya dari Purwakarta. Alhamdulillahnya pada hari ini bahkan sebagian guru kita hadir dari Lombok. Alhamdulillah. Jadi khusus datang kemari ada Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Mamun bersama Tuan Guru Mahfuz Muhyiddin. Jadi Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Mamun ini beliau alumni Solatiyah, murid dari Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dan murid dari Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Jadi kalau mau dapat ijazah hadis-hadis yang tinggi-tinggi sanadnya itu minta sama Tuan Guru Yusuf Mamun. Ada Tuan Guru Haji Mahfuz Muhyiddin. Beliau ini adalah pimpinan dari Ma'had Tahfiz NWDI yang ada di Pancor. Jadi ratusan hufaz, hafiz dan hafizah itu telah lahir dari bimbingan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Mahfuz Muhyiddin. Nah, termasuk murid beliau itu saya. Beliau inilah yang sekian puluh tahun membina tahfiz di pondok pesantren yang ada di Pancor. Dan alumni-alumninya itu banyak yang berprestasi tidak hanya tingkat nasional, bahkan juga di musabakoh internasional. Alhamdulillah. Nah, beliau-beliau ini hadir adalah untuk mendekatkan ukhuwah, rasanya supaya semakin dekat satu sama lain, supaya kita semakin afdal. Tidak hanya saling mendoakan dari jauh, tapi juga tempo-tempo bisa langsung bertatap muka. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya ingin pesan 3 hal saja. Ini 3 amalan ya, yang dulu diijazahkan kepada saya oleh para masyaikh, para guru. Banyak amalan-amalan, saya mau sampaikan 3 saja. Mungkin ya, ibu-ibu sama bapak-bapak pernah terima ijazah ini, tapi nggak apa-apa. Kalau sesuatu yang baik itu berulang-ulang, maka akan semakin kokoh di hati kita. Benar ibu? Kalau sesuatu kita dengar berulang kali, akan semakin nyesek.
akan semakin kokoh kuat di dalam hati kita. Yang pertama, punya anak-anak Bapak Ibu? Ya. Ada anak nggak? Ada. Pengen anaknya itu menjadi anak yang tumbuh kembang dengan penuh ketenangan. Ya. Bisa mudah menghafal Al-Quran. Kalau kata para ulama, salah satu doanya adalah banyak-banyak dipegang dada anak kita, didahului dengan membaca basmalah dan salawat, lalu dibacakan ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Itu kata para ulama, salah satu amalan supaya kalau kita punya anak, kita ingin dia menghafal Quran, ingin ayat Al-Quran itu meresap ke dalam dirinya, itu bacakan ayat ini. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kepanjangannya mau disingkat? Kata para ulama, kalau rasanya kepanjangan, walaupun sebenarnya ya, kan ibu-ibu ini suka nonton drakor nih 1 jam, 1,5 jam, nggak berasa panjang. Kalau diijazahkan doa baru agak panjang dikit langsung malas. Nah kalau ya, rasanya masih kepanjangan, maka bisa disingkat kata ulama, yaitu dengan mengucapkan shifaa'un wa rahmah. Sambil pegang shifaa'un afdalnya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kalau kepanjangan gimana singkatnya? Bisa? Kalau masih belum bisa, Baroh dan kasih sayang, sehingga obat ada dalam Al-Quran serta kasih sayang Allah limpah kepada anak kita. Amin. Diterima? Terima. Amalin enggak? Insyaallah. Terserah mau diamalin, alhamdulillah. Nggak diamalin juga, saya sudah dapat pahala nyampein. Ya, sampaikan apa? Amalkan anak atau cucu kita. Gimana kalau buat kita orang tua? Orang tua amalin enggak? Amalin. Nah, ayat ini adalah ayat untuk pem'anatun nafs, untuk menenangkan hati. Ibu-ibu pernah resah nggak? Biasanya resahnya kenapa? Nah, kalau memang begitu, amalkan juga buat dirinya masing-masing. Jadi kalau agak-agak nyesek, misalnya gara-gara suaminya, gara-gara anaknya, gara-gara dompetnya, gara-gara utangnya, sehingga kadang-kadang sholatnya kurang khusyuk, kadang-kadang ucapannya galak. Biar menenangkan hati, baca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah, atau paling enggak shifaa'un wa rahmah. Kalau buat diri sendiri sambil niat, jadi istighfar, dihadirkan apa keadaan yang memang masih bikin kita nggak tenang gitu. Kalau urusannya urusan anak, maka pada saat membaca itu hadirkan wajah anak kita itu. Ya. Hadirkan wajah dengan wajah anak kita atau apapun yang kita pikirkan itu supaya berubah dari resah menjadi tenang. Cukup? Sudah dicatat belum? Bisa diamalkan? Oh, satu. Yang kedua, doa dari Al-Quran. Kalau kita hendak
masuk pada sesuatu apapun, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah kita lakukan. Misalnya tiba-tiba ingin buka warung, padahal sebelumnya nggak pernah warung, atau ingin ngirim anak sekolah jauh, padahal sebelumnya anak itu selalu bersama kita, tapi kita ingin kirim dia entah ke Jawa, ke Sumatera, ke Lombok, atau ke Mesir, atau kemana saja. Nah, kita amalkan doa wakur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Panjangan? Pakai bahasa Betawi kalau gitu. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, karena Allah Maha tahu semua bahasa manusia. Apa doanya kalau yang pakai ayat yang tadi? Ya Allah, masukkan saya dalam urusan ini di awalnya dengan sebaik-baik langkah. Kemudian selesaikan urusan saya ini juga sampai akhir dengan sebaik-baik penutup. Dan di antara awal dan akhir itu berikan saya kekuatan darimu ya Allah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang baru, yang belum pernah kita lakukan, kata para ulama, baca doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Termasuk kita bikin majelis zikir Al-Ittihad Perindo ini, kita doakan dengan doa ini. Sudah yang kedua? Yang ketiga, yang ketiga itu doa yang diamalkan oleh Rasul, ya. Yang diamalkan oleh Rasul berdasarkan tuntunan dari Allah. Ada di akhir surah At-Taubah. Ada dua ayat terakhir, ya. Di akhir surah At-Taubah, kalau kita lagi menghadapi situasi yang berat, ada orang kita baik, nggak pernah ngapa-ngapain, tapi dia benci terus sama kita, dia musuhin kita terus, dia selalu bikin masalah, dia fitnah kita, dia hujat kita, padahal kita nggak pernah ngapa-ngapain, dia musuhin. Baca dua ayat terakhir dari surah Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Diamalin ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, itu tiga hal yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, berbagi apa yang saya pernah terima dari para guru kami. Dan insya Allah tiga doa ini bapak-bapak ibu semuanya dari Al-Quran. Dan semua ulama sepakat doa dari Al-Quran itulah seafdol doa. Jadi ketiganya dari Al-Quran, amalkan, insya Allah akan menghadirkan kebaikan, keberkahan, dan apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah saya dapat informasi bahwa mudah-mudahan sebentar lagi ya. Baik, kalau demikian kita mulaikan pada 5 menit lagi ya. Jadi nanti kita mulaikan, insya Allah nanti beriringan dengan acara itu nanti
Ketua Umum Perindo bisa hadir untuk meresmikan ya pada saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan pemandu acara untuk memulai pada pukul 3.15 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.